Please. Meski tampak ceria menjalani syuting, Nicky sejatinya tetap memikirkan nasib sang kekasih. Hatinya remuk melihat Diego yang belum juga bisa menghirup udara kebebasan. Nicky tak kuasa berbuat apa-apa untuk menolong kekasihnya. Hanya kekuatan cinta yang bisa ia bagi, seperti yang ia tunjukkan kala mengunjungi Diego di tahanan Polsek Metro Tanah Abang 11 November lalu. Apa? Waktu di Polres sempat sakit. Siapa sakit? Diego. Tidak. Bagaimana seorang anak ingin meminta restu kepada orang tuanya. Entah seperti apa perasaan Nikita Willy menyaksikan pemandangan ini. Sang kekasih Diego Michelle digelandang dari Polres Jakarta Pusat menuju Kejaksaan Negeri dengan tangan diborgol. Kemarin, berkas-berkas penyidikan Diego dan teman-temannya yang didakwa melakukan pengeroyokan terhadap MEF Paripurna dinyatakan P21 alias lengkap. Diego yang sudah ditahan sejak 9 November lalu harus pindah tahanan. Namun Diego tampak santai. Meski tangannya dibelenggu, ia tak bermuram durja. Senyuman sesekali ia pertontonkan. Dengan kaos oblong, topi coklat, jambang yang tumbuh kian lebat, Diego mantap melangkah menuju kejaksaan. Ya, makanan cemilan. Ya, makanan, ya roti. Makan siang. Bukan makan siang, belum makan. Setelah menyantap menu makan siangnya, Diego pun menyiapkan diri untuk dipindahkan ke Rutan Salemba. Selama 1 jam, berkas-berkasnya diperiksa oleh pihak kejaksaan. Setelah itu, Diego kemudian dibawa ke Rutan Salemba sebagai tahanan kejaksaan. Oke, Diego ya. Sehat, Diego? Sehat. Di sini pelimpahan tahap kedua, kita tahan mulai dari tanggal 19 Desember 2012 sampai tanggal 7 Januari 2013. Oke. Gimana kabarnya? Baik, Diego. Sehat ya, Diego ya? Diego, waktu itu sempat sakit ya? Apa? Waktu di Polres sempat sakit. Siapa sakit? Diego. Tidak. Baik. Dari pantauan kami, kemarin Nikita Willy sama sekali tidak tampak menemani Diego. Nicky memang sedang sibuk. Sinetron Kutunggu Kau di Pasar Minggu yang ia bintangi bersama adiknya Winona Willy digemari dan mendapat respon positif dari masyarakat. Jadi wajar kalau Nicky bersama para pemain lain harus ngebut karena harus kejar tayang. Sehari sebelum Diego dibawa ke kejaksaan, kami sempat menyapa Nikita Willy dan meliput kegiatan syuting sinetron Kutunggu Kau di Pasar Minggu. Hai pemirsa Kabar Kabari, selamat datang di lokasi Kutunggu Kau di Pasar Minggu. Ini sekarang saatnya di pasar dan aku habis ganti baju. Sekarang kita mau langsung ke set dan adik aku Nona mau ganti baju juga. Yuk. Meski hatinya perih karena tak bisa mendampingi sang kekasih, namun di lokasi syuting, Nicky harus bisa menebar senyuman. Sebagai aktris, Nicky harus bisa menutupi kesedihan hati demi profesionalisme.
Nikki bahkan harus manut pada produser ketika adegan terjatuh dan berpelukan dengan Samuel Zieglin diminta diulangi sampai 3 kali. Meski tampak ceria menjalani syuting, Nikki sejatinya tetap memikirkan nasib sang kekasih. Hatinya remuk melihat Diego yang belum juga bisa menghirup udara kebebasan. Nikki tak kuasa berbuat apa-apa untuk menolong kekasihnya. Hanya kekuatan cinta yang bisa ia bagi, seperti yang ia tunjukkan kala mengunjungi Diego di tahanan Polsek Metro Tanah Abang 11 November lalu. Gantian. Iya. Nanti ngambil lagi deh. Gantian. Pasti deh. Nanti gantian deh. Gantian. Saya mau lewat. Jadi tadi di dalam kita cuma ngomongin tentang kejadiannya, saya cuma nanya tentang kejadiannya. Dan itu nggak seperti yang memang dibesar-besarkan dan diberitakan di TV ya. Karena emang nggak separah itu dan segala macam. Karena Diego pun saya tahu Diego kayak gimana, dan Diego nggak pernah bohong sama saya. Karena selama ini Diego pun nggak pernah ngecewain saya. Jika Diego Michelle dan Nikita Willy sedang dirundung nestapa, tidak demikian halnya dengan Seven Icon. Girl band generasi pertama dari Indonesia ini justru sedang berbunga-bunga. Bayangkan saja, mereka diundang dan tampil di Korea. Jika biasanya girl band dan boy band dari Korea yang tampil di Indonesia, kali ini justru Angel dan kawan-kawan yang melakukan invasi ke Korea. Sukseskah Seven Icon menarik perhatian masyarakat di sana? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Di ranah musik, Korea sangat dikenal dengan girl band dan boy band yang sudah mendunia. Super Junior, Shine atau Girls' Generation adalah nama-nama yang sudah go internasional. Dan seperti mendapat durian runtuh, Seven Icon mendapat kesempatan emas bisa tampil di Korea. Seven Icon go internasional. Impiannya untuk menjadi the truly girl band Indonesia akhirnya kesampaian. Baru-baru ini, girl band yang digawangi Vanilla, Angel, Jessie, Mesty, PJ, Natalie, dan Lindsay terbang ke Korea guna memenuhi undangan untuk tampil dalam konser persahabatan Indonesia-Korea bersama para bintang K-pop dunia. Tak hanya sampai di situ saja. Selain mendapat kesempatan emas menjadi band pembuka di acara bergengsi itu, penampilan Vanilla CS ini pun rupanya akan ditayangkan di televisi Korea. Dan inilah rekaman serangkaian perjalanan Seven Icon selama berada di negeri ginseng. Icon coy. Kita bisa lihat kanan kiri, ini ternyata banyak banget koleksi buat para penggemar boyband, misalnya Beast. Nih, sampai di sini dijual foto plus tanda tangan original mereka, ada harganya 7.000 won. Itu berarti kalau misalnya dikalikan kayak Indonesia kurang lebih 70.000 hingga 77.000 rupiah. Seven Icon memang seperti mendapatkan durian runtuh. Meski masih terbilang sebagai anak baru, namun kehadiran 7 wanita cantik nan lincah ini selalu dinanti para penggemarnya di segala penjuru dunia. Usai menikmati istirahatnya, tanpa basa-basi lagi, ke-7 wanita cantik ini pun langsung menuju panggung untuk melakukan gladi resik. Nah, sekarang kita udah tiba di lokasi. Persiapan buat konser ntar malam ya. Kalau gitu yuk, ikutin kita ke dalam langsung. Yuk, mari. Sakitnya dia.